Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo. Apa yang akan kamu dapatkan ya di hari esok ataupun mungkin sudah terjadi ya. Ya, kira-kira bagaimana nanti kita lihat situasi dan kondisi kalian lewat kartu tarot ya. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya ada di belakang. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya. Dan semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, kita langsung saja ya. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa dari kalian like, komen, subscribe, share juga channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian artinya bisa juga lewat nomor WA di atas ini ya, silahkan menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai. Apa yang akan kamu dapat di hari esok? Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo yang kamu dapatkan di hari esok. Bahkan mungkin sudah kamu dapatkan sekarang ya. Kita lihat energinya apakah sudah terjadi ataukah baru dalam perjalanan menuju dirimu Leo. Yang kamu dapatkan pertama ya, saya ambil 3 kartu. Oke, di sini ada Queen of Swords, di sini ada Seven of Swords, dan di sini ada Knight of Cups. Jadi di ke depan ya, saya lihat di sini ada yang mau memperjuangkanmu ya. Jadi contoh Leo jomblo ya. Wah, saya jomblo Kak Ica, nggak ada pasangan saya. Kamu tenangkan diri ya. Terus kamu juga perbaiki diri, luka batin kamu disembuhkan ya. Ke depan ada yang akan memperjuangkanmu. Entah dia datang kepada kamu untuk sebagai sahabat dulu, mengenal kamu lebih dekat, ataukah memang dia ingin serius gitu. Jadi ya mau nggak kita taaruf. Nah gitu ya, artinya ya jangan terlalu lama-lama deh. Saya sudah lama mengenal kamu, jadi nggak usah terlalu lama-lama. Ini contoh ya, karena di sini bicara perjuangkan, memperjuangkan ya. Kalau seandainya kamu sudah belum nikah, masih pacar, berarti memang dia ingin memperjuangkan kamu ke jenjang pernikahan gitu ya. Dan kalaupun ya kalau seandainya kamu sudah nikah, saya lihat di sini dia tambah sayang, lebih peka terhadapmu. Ataupun mungkin kondisinya ada orang dia mungkin minta maaf kepadamu karena pernah melakukan kesalahan. Nah, ini contohnya kalau dia pergi meninggalkanmu atau jauh dari dirimu atau berpaling dari dirimu, ini ada beberapa yang mungkin akan kembali dan meminta maaf. Ataupun mungkin kondisinya kalau sudah bercerai pun ya setidaknya dia datang bersilaturahmi, meminta maaf untuk ya setidaknya bisa bersilaturahmi, jangan cekcok, jangan ribut, jangan bermusuhan gitu ya. Jadi ya setidaknya hubungan antar keluarga tetap terjalin ya, walaupun mungkin kondisinya sudah berpisah. Kalau belum berpisah, saya lihat di sini ya dia akan lebih peka terhadapmu, lebih ya dia sadar bahwa apa yang dilakukan salah, terus juga merasa bahwa apa dibilangnya, dia sudah menyanyiakan kamu di waktu lalu,
Sehingga dia akan membuktikan kepadamu untuk bisa menjadi seorang contohnya ayah atau ibu yang bijaksana, ibu yang baik, tulus untuk keluarga ya. Jadi mungkin yang berpisahkan kembali ataupun mungkin kondisinya LDR, dia akan datang ke kamu gitu ya. Macam contoh, wah ayah lagi keluar kota atau keluar negeri kerja, tiba-tiba dapat cuti dan bisa berkumpul bersama ya. Atau mungkin kalian yang ke luar negeri untuk entah liburan entah ketemu pasangan. Nah itu ya, jadi bisa bersama gitu. Dia akan memperjuangkan atau dia akan datang kepadamu atau kamu yang datang kepadanya. Ini energinya juga bisa terbolak terbalik, kamu bisa menyesuaikan juga ya. Oke. Jadi untuk kata pertama itu adalah perjuangan. Wah ya, jadi yang kamu akan dapatkan adalah perjuangan dari dirinya. Wow, keren ya Leo ya. Oke, berikutnya apa yang akan kamu dapatkan? Saya ambil 3 kartu lagi. Di sini ada King of Wands. Terus di sini ada Justice. Terus di sini ada The Sun. Oke, The Sun di sini, King of Wands, Justice, dan The Sun. Dimana saya lihat di sini penantian kamu itu akan ini ya, akan bisa terwujud ya. Ini lebih ke anak ya. Jadi mungkin kamu belum mempunyai anak. Kamu sabar-sabar saja ya. Mungkin ke depan kamu akan mendapatkan anak, entah anak angkat atau anak kandung ya. Artinya kamu udah lama ini memimpikan anak tapi belum dikasih ya. Akhirnya kamu bisa hamil ke depannya. Ataupun mungkin kondisinya kamu udah deh saya angkat anak saja ya. Ini bicara makhluk hidup ya. Jadi bukan manusia saya tapi mungkin hewan. Kamu mungkin nanti akan mendapatkan peliharaan ya. Contohnya mungkin kucing, terus ya anjing ataupun apa peliharaan burung gitu ya. Jadi yang makhluk hidup gitu. Ataupun mungkin kondisinya tanaman ya. Wah, saya sudah lama ingin memimpikan tanaman itu, menginginkan gitu, tapi belum ada. Oh, ternyata saya dikasih sama kakak saya, tetangga saya. Nah, ini jadi kamu rawat. Ini bicara merawat ya, dan keinginan sudah lama tetapi belum terwujud dan akhirnya kamu dapat dan kamu merawatnya gitu ya. Jadi tapi energi paling dominan nih anak ya. Tetapi tidak terlepas dari anak yang tadi saya bilang makhluk hidup ya. Jadi entah manusia, tumbuhan dan hewan ya. Karena selama ini kamu memimpikan, menginginkan atau pokoknya menginginkan itu tapi belum terwujud. Dan pada saat itu terjadi, kamu bahagia, kamu merawatnya dengan penuh kasih ya. Jadi ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang lagi hamil gitu dan mungkin ke depan akan lahiran. Nah, dari hamil ini kamu harus merawat tubuhmu ya. Dan kalau kamu seorang ibu ya, kalau kamu seorang cowok seorang ayah ya, rawatlah, siap antar jaga ya untuk istri yang lagi hamil gitu. Dan akhirnya bisa mendapatkan ke depan anak yang sehat, ibunya sehat, bayinya pun sehat ya. Jadi jangan lihat dari sisi wanitanya saja ya, tapi lihat juga dari sisi pria yang mana harus bisa mendampingi seorang wanita dalam hal apapun ya. Karena kita bicara kehamilan itu kan rentan ya. Jadi jangan sampai terjadi apa-apa nanti kalau dibilang ya, intinya mencegah, sama-sama berjuang gitu untuk janin ya. Oke, itu yang kedua ya. Jadi saya lihat di sini ada kamu mendapatkan anak ya, mendapatkan anak ataupun di sini pun juga ada anak angkat. Ini dalam artian gini ya, jangan sampai kamu bilang Kak Ica, saya nih nggak ada, saya nggak dapat anak angkat. Ini ada beberapa dalam artian gini. Kalau macam kamu sudah tidak mempunyai anak ya, saya replay lagi ya. Yang untuk anak angkat di sini dalam artian kalau seandainya kamu tidak mengangkat anak, mungkin sanak saudara atau sanak famili datang ke kamu untuk nginap di rumah. Nah gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin ya ibaratkan itu kan tanggung jawab kamu kalau orang ke rumah kan. Ya dari makan, mandi, siapkan semua kebutuhan, kan tanggung jawab. Nah itu jadi anak angkat ini kan kayak macam apa ya kalau dibilang. Selain anak angkat ya, ada juga mungkin nanti ada sanak famili yang berkunjung ke rumah, ataupun mungkin ya setidaknya saya mau di rumah kakak saya mau tinggal di sana aja deh, saya lebih nyaman di rumah kakak saya. Nah ini contohnya seperti gitu ya. Setidaknya ada tanggung jawab kamu gitu ya.
Tanggung jawab kamu untuk bisa merawat mereka, entah orang tua, entah kakak atau adik atau ponakan. Nah, gitu ya. Selain anak angkat. Tapi yang paling dominan sih saya lihat anak ya. Entah anak angkat, entah anak kandung gitu ya. Jadi bersiap-siaplah untuk menyiapkan amunisi karena untuk yang kedua ini tuh lebih up ya, dari kebutuhan tuh sangat luar biasa loh, apalagi semua barang-barang udah pada mahal ya. Udah pada mahal, udah pada penghasilan juga ke Senin Kamis ini ada beberapa ya, kasihan juga ya, saya merasakan di sini energinya lagi kondisi terpuruk juga dalam soal keuangan. Tapi ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ingat, semesta tuh selalu memberikan masalah yang kamu mampu. Cuman kadang-kadang manusia itu tidak sadar bahwa dia punya kemampuan itu ada gitu. Jadi tetaplah positif ya, pasti ada jalan keluar selama kamu mau action, selama kamu mau keluar dari keterpurukan itu ya. Oke. Jadi itu yang kedua ya. Kita lihat yang ketiga. Saya ambil 3 kartu lagi di sini. Kita lihat. Oke, hal apa yang akan kamu dapatkan di hari esok? Wow, di sini Four of Swords. Di sini ada Seven of Swords. Di sini six sih? The Lovers ya. Oke, di sini ada Four of Swords, Seven of Swords, dan The Lovers. Wah, saya lihat di sini nanti akan ada orang-orang yang datang mendekatimu tuh karena hanya menginginkan sesuatu dari dirimu ya. Ini hati-hati. Dia datang sebenarnya hanya untuk memanfaatkan kamu. Jadi hati-hati, di sini ada positif dan negatif ya. Kamu yang artinya gini. Kalau yang positifnya diaminkan ya, tapi kalau negatifnya berarti kamu sudah tahu, oh ternyata ini yang akan terjadi, saya harus mencegah supaya itu tidak terjadi pada diriku. Gitu ya. Saya harus mencegah supaya ini jangan terjadi pada saya gitu. Jangan sampai sudah terjadi baru aduh bingung, stres ya. Jadi prediksi saya seperti gini, pada saat itu datang kepadamu ya kamu sudah punya amunisi bahwa oh ini yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang akan menfitnahmu, bukan fitnah tapi apa ya, kayak macam menyikut-nyikut gitu ya. Ya pokoknya intinya fitnah juga mungkin ya, karena saya lihat di sini soal kompetisi ya. Soal kompetisi ini entah dalam hal bisnis, entah dalam hal cari muka kepimpinan, atau ya menghasut-hasut gitu, yang ember-ember gitu ya, orang cerita-cerita gitu. Nah ini hati-hati dengan orang-orang yang serasa membahagiakan kalau di depan ya, seolah-olah sahabat baik, sahabat yang sangat luar biasa ya, support kita, padahal hatinya itu sebenarnya nggak suka sama kamu. Nah ini banyak orang-orang yang seperti gitu, yang dimana dia tidak suka akan keberadaan kamu, tetapi seolah-olah itu dia memberikan kenyamanan. Nah, dan di sini juga hati-hati, yang saya bilang kompetitor tidak sehat ini. Contohnya dia menjelek-jelekanmu pada saat bersamamu, dia menjelek-jelekan orang lain. Tetapi pada saat kamu tidak bersamanya, bahkan tidak respon lagi terhadap dia, malah dia akan menjelek-jelekan atau mengumbar-umbar aib kamu. Ya, jadi hati-hati dalam memilih teman. Circle kamu itu harus dijaga. Jangan sampai kamu circle toksik baru kamu masih bertahan di circle itu ya. Lingkungan itu penuh kepalsuan baru kamu di situ-situ terus. Ngapain ya, ngapain dengan orang-orang toksik gitu ya. Kamu harus waras bahwa orang-orang toksik itu saya harus cut dari hidup saya sebelum kewarasan saya hilang gitu. Kewarasan kan artinya cepat emosi, tidak bisa mengontrol emosi kita, sakit hati, bahkan sakit fisik menyerang karena tekanan ya. Tunjukkan kualitas dirimu bahwa saya tanpa kamu saya bisa gitu. Karena di sini ada beberapa yang saya harus dapat topangan dari dia walaupun toksik. Contohnya ya, saya harus kerja di situ, sudah tahu ini bosnya toksik ya, tukang main perempuan ya, ini contoh. Tapi saya mau kerja di mana lagi, ya udah biar deh bos gatal-gatal juga nggak apa-apa, ini contoh. Karena ada beberapa seperti gitu yang mana menggoda karyawan-karyawannya ya. Akhirnya ya sudah tahu toksik, tapi ya karena nggak ada pilihan lain. Nah gitu, ataupun mungkin hak saya belum dibayar tapi gimana ya, sudah deh begitu aja, kita pasrah-pasrah aja, nanti kita lihat ke depannya lagi. Ya ini harus ada pilihan dari dirimu supaya dirimu jangan sampai melakukan dosa. Melakukan dosa ini artinya
karena orang toksik akhirnya kamu berdosa karena melayani ketoksikan mereka gitu. Contohnya akhirnya ribut, maki-maki keluar, berarti kan dosa. Ataupun sumpah-sumpahin, anggap aja kamu sumpahin dirimu juga. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu tidak bisa mengontrol emosi dan akhirnya kamu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ataupun yang tadi kamu terjerumus ke dosa, perzinahan karena terpaksa atau apapun, atau malah berbohong, atau malah mencuri. Ini mencuri dalam artian ya macam contoh mengambil hak orang gitu ya, memanipulasi data ataupun apapun. Nah ini ya, jangan sampai terjadi itu, karena saya lihat di sini ada orang-orang toksik yang akan masuk dalam hidupmu. Entah ini pasangan yang toksik, entah pimpinan dari sudut pandang karir ya, artinya lingkup karir kamu ya, ataupun dari segi keluarga ya. Jadi hati-hati bergaul, mendingan kita sendiri, produktif sendiri dibandingkan ditopang sama orang-orang toksik yang akan mungkin menghancurkan kita, kita ditopang, tetapi arah topangannya itu adalah jurang. Jadi dia menuntun kita, kamu ke jurang. Ini hati-hati ya. Jadi mendingan jalan sendiri, walaupun lambat kayak siput, tetapi setidaknya sampai dengan selamat, dibandingkan ditopang-topang tapi ujung-ujungnya masuk dalam jurang, dituntun ke jurang. Nah ini hati-hati, dia masukkan kamu ke jurang loh. Karena topangan ini kan ibaratkan orang di bawah yang jalan, kamu itu yang kelihatan di atas, padahal dia di bawah loh, yang akan menuntunmu. Pada saat kamu nggak bisa jalan, dia yang jalan, dia akan menuntun kamu dan entah sampai di mana ya, dia mau bawa kamu. Nah ini hati-hati, kamu jangan digerek sana gerek sini ya. Kamu harus punya pendirian. Kalau orang baik, orang benar nggak apa-apa, tapi kalau orang yang salah nih repot ya. Dan ini terjadi pada kamu yang mana kamu terkoneksi dengan orang toksik gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Untuk apa yang akan kamu dapatkan lagi ya. Di sini ada Four of Cups. Di sini juga ada Four of Pentacles dan di sini ada The Moon. Wow, di sini ada orang juga ya. Hati-hati juga di sini yang mau datang-datang hanya untuk meminta-minta duit ya. Minta-minta duit ini artinya pinjam duit kek, minta duit kek. Ya. Yang mana dia merasa bahwa kakak saya ini Leo banyak duitnya, teman saya ini Leo orang kaya, padahal dia nggak tahu kamu berjuang, kamu lagi ya mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, tapi Leo itu berjuang. Nah ini ada beberapa yang hanya mau datang memanfaatkan kamu, yang mana dari segi keuangan, atau memanipulasi kamu, atau minta kerjasama, ataupun minta ayo gabung di kamu jadi partner kami ya, investasi ini investasi itu, nanti kamu dapat bunganya tinggi, atau kamu kasih pinjam saya uang, nanti bunganya 2 kali lipat, mau nggak? Jadi kamu kasih saya 50 juta, saya kasih kamu besok 100 juta dalam sebulan aja, padahal zong. Ini jangan kamu ditipu ya, karena orang itu kadang-kadang bicaranya juga gimana gitu. Kalau memang kamu mau 50 juta, harus ada ini juga, harus ada jaminan. Kalau memang seandainya, kalau memang bicara bisnis ya, saya mau kasih kamu, jangan cuma bicara walaupun ada hitam di atas putih, kwitansi atau apa, baru perjanjian begitu ya. Apalagi kalau kita bilang sekarang ini tentang uang, itu riskan. Jangan sampai kamu tertipu. Macam contoh, dia mau pinjam kamu punya uang ya, sertifikat apa yang bisa kamu agunkan gitu, ataupun mungkin BPKB atau apa. Itu aja, walaupun teman. Karena sekarang kita bicara teman itu pada toksik. Apalagi kita bicara riskan ya, bicara tentang uang, dia bisa bawa lari. Ini bahkan saya lihat di sini pasangan ada yang memanipulasi pasangannya sendiri, bayangkan. Dia yang berhutang, pasangannya yang bayar, atau dia meminta pasangannya untuk membantu dia, pasangannya membantu dia, tapi dia bawa kabur uang pasangannya. Nih hati-hati ya, karena kita bicara sekarang ini dunia ini agak sedikit gimana ya, apalagi bicara tentang Leo. Mereka merasa bahwa Leo itu banyak duit, karena Leo tuh nggak pernah ngeluh tentang uang. Terus gaya hidup juga ya biasa-biasa aja. Karena apa? Terlihat biasa, wow gitu. Maksudnya Leo itu orangnya pakai apa saja kelihatan wow, karena mereka tuh pede ya, dan kelihatan perfect ya. Baju-baju biasa aja itu kelihatan kayak baju-baju mahal gitu, atau baju yang bagus gitu. Pokoknya intinya mereka merasa bahwa hidup Leo itu nggak susah gitu. Padahal sebenarnya di balik itu semua tuh ada perjuangan. Tetapi mereka nggak lihat dari situ. Mereka cuma lihat dari sekilasnya, dan memang Leo nggak pernah ngeluh. Jadi mereka berpikir bahwa Leo ini masih banyak duit. Ya, macam contoh, kamu masih punya duit, bisa nggak pinjam 1 juta? Mungkin kamu bilang, oke, saya punya 1 juta, tapi kamu kembalikan berapa bulan ya? Dia bilang, cuman sebulan, besok saya ganti. Harapan Leo oke, sebulan, karena masih punya tabungan. Tapi kan ya otomatis 1 juta juga itu kan untuk biaya hidup sebulan juga kan lumayan.
ya, tapi malah dia santai-santai, ah itu kakak saya, ah itu adik saya, gampang kok. Nah ini, jadi jangan dibiasakan ya, entah keluarga entah apa ya, kalau memang dia perlu dan sangat-sangat perlu kamu bisa bantu, tapi harus ada jaminan. Ini bicara bicara bukan masalah apa, tapi kita bicara kepercayaan, karena kebanyakan orang-orang di lingkup Leo yang pinjam-pinjam duit ini itu hanya mulut manis, omong doang ya. Ujung-ujungnya dia bawa kabur, ujung-ujungnya dia oke besok-besok lagi ya, alasan ini itu. Kasihan Leo yang nanti pusing mengemis atas haknya. Gitu ya. Oke. Jadi Leo, kamu harus hati-hati dengan orang yang minjam-minjam duit ya. Kalau urgent, sangat-sangat urgent, kamu punya BPKB atau tidak? Contoh kalau dia mau pinjam 25 juta, kamu punya BPKB tidak? Atau mungkin 100 juta, kamu punya BPKB tidak? Itu aja. Ataupun mungkin sertifikat tanah atau apa, itu aja. Sebagai pegangan saja. Kalau dia nggak kembalikan ya kamu berhak atas tanah atau bangunan atau kendaraan itu. Itu aja, nggak pakai repot. Kamu jual balik. Sudah, yang pastinya nilainya tinggi ya. Jangan kamu pinjamkan 100 juta agunannya sertifikat motor. Ya, jadi seperti gitu ya. Di atas sedikit supaya kamu pada saat kamu jual atau apa nanti seandainya itu terjadi, ya kamu tidak rugi-rugi, tidak terlalu rugi gitu ya. Jangan sampai kamu sudah dapat, kamu kasih 100 juta, kamu dapat hanya BPKB motor. Ini contoh ya, harganya waktu itu dia beli 25 juta, ujung-ujungnya karena second tinggal mungkin 15 juta. Ini contoh ya. Jadi kamu apes, cari yang agak tinggi. Kita bukan bicara bagaimana, tetapi kita waspada saja. Oke, jadi seperti gitu ya yang bisa saya readingkan untukmu. Oke Leo, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.